Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 45. Dalam pada itu, selagi Raden Mas Said sibuk dengan teka-teki itu, Pangeran Mangkubumi telah menempatkan diri tidak langsung di daerah Sukawati, tetapi di daerah Pandan Karangnangka. Di daerah ini Pangeran Mangkubumi menempatkan pasukannya. Pasukannya yang masih belum banyak berkembang, tetapi yang memang sudah dipersiapkannya lebih dahulu. Namun ternyata yang terbanyak di antara pasukan yang berada di sekitar daerah Pandan Karangnangka itu adalah para petani dari daerah Sukawati. Dalam pada itu, Kiai Sarpasrana yang dengan setia mengikuti jejak Pangeran Mangkubumi, telah berada pula di Pandan Karangnangka bersama murid-muridnya. Di antara mereka termasuk Buntal, anak muda yang dengan cepat mendapat kepercayaan dari Kiai Sarpasrana, karena sejak Buntal datang kepadanya, ia sudah membawa bekal yang cukup, yang diperolehnya dari Padepokan Jati Aking. Dalam ketegangan itu, Kiai Danatirta di Jati Aking pun tidak dapat lagi menyembunyikan perkembangan keadaan Surakarta kepada anak perempuannya. Bahkan berita tentang kepergian Pangeran Mangkubumi dari Surakarta pun telah didengarnya pula. "Ayah," berkata Arum kepada ayahnya, "saatnya agatnya sudah datang." "Aku harap Kakang Buntal tidak ingkar." "Kenapa ingkar?" bertanya ayahnya. "Bukankah Kakang Buntal akan menjemputku dan membawaku ke Sukawati?" Semuanya sedang mulai. Tentu pasukan Pangeran Mangkubumi sedang menyiapkan diri. Jika semuanya sudah mapan, Buntal baru akan mendapat kesempatan untuk menjemputmu. Saat ini Pangeran Mangkubumi tentu sedang menyusuli kekuatan di daerah Pandan Karangnangka. "Ayah," bertanya Arum, "kenapa Pangeran Mangkubumi tidak langsung menyusun kekuatan di Sukawati?" Pangeran Mangkubumi mempunyai perhitungan medan yang cermat. Jika semuanya berada di Sukawati, maka apabila kumpeni dan pasukan Surakarta yang kuat mengepung daerah itu, maka pasukan Pangeran Mangkubumi akan mengalami kesulitan. Tetapi kini lawannya harus memperhitungkan dua pusat kekuatan Pangeran Mangkubumi yang tidak diketahui dengan pasti oleh lawan-lawannya. Yang manakah yang sebenarnya menjadi pusat kekuatan, dan di manakah sebenarnya Pangeran Mangkubumi berada? Arum mengangguk. "Lalu, ayah, aku sudah siap untuk berada di dalam lingkungan mereka. Tetapi kau harus menunggu Arum. Kau tidak dapat berbuat sendiri," berkata ayahnya, "bukan saja untuk menggabungkan dirimu, tetapi juga di padepokan ini kau harus tetap tersembunyi agar kau tidak mengalami kesulitan sebelum kau berada di antara pasukan pengawal Pangeran Mangkubumi." Arum memandang ayahnya sejenak. Kemudian sambil menundukkan kepalanya ia bergumam, "Sampai kapan aku harus menunggu? Sampai perang selesai, atau sampai Raden Juwiring datang dengan sepasukan prajurit untuk menangkap kita?" Kiai Danatirta merenung sejenak, lalu, "Aku kira Raden Juwiring tidak akan melakukannya." "Siapa tahu ayah." Tentang kalung merjan itu pun Raden Juwiring sudah menunjukkan sikap yang keras. Apalagi dalam keadaan yang gawat seperti sekarang. Arum berhenti sejenak, lalu, "Sedangkan kita sadar sepenuhnya bahwa Raden Juwiring tentu mengetahui sikap kita menghadapi keadaan yang berkembang di Surakarta ini." Kiai Danatirta mengangguk-angguk. Namun ia berkata, "Kau benar Arum. Tetapi setiap tindakan harus kita perhitungkan sebaik-baiknya. Kita akan menunggu Buntal. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan ia tahu benar, bagaimana ia harus menghargai waktu sebaik-baiknya apalagi di dalam keadaan seperti sekarang ini." Arum tidak menjawab lagi. Meskipun sebenarnya masih ada persoalan di dalam dirinya, tetapi ia akan mematuhi nasihat ayahnya. Menunggu sampai Buntal datang. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang panasnya memuncak di Surakarta. Para senapati sudah siap menunggu perintah. Tetapi mereka tidak mengerti, apakah sebabnya, Kanjeng Susuhunan tidak segera menentukan sikap. Bahkan seakan-akan pintu istana itu menjadi tertutup karenanya. Tetapi akhirnya para senapati itu mengetahui bahwa hampir setiap saat kereta para perwira kumpeni hilir mudik memasuki gerbang, mereka sedang menentukan sikap, berkata salah seorang senapati. "Tetapi agaknya pendapat mereka belum bertemu," sahut yang lain. Sebenarnya lah kumpeni pun hampir tidak sabar lagi menghadapi sikap Kanjeng Susuhunan. Nama-nama yang mereka kemukakan tidak mendapatkan persesuaian. Bahkan kadang-kadang Kanjeng Susuhunan Pakubuana minta kepada kumpeni untuk merenungkan pendapat mereka dan dengan alasan kesehatannya, ia minta waktu barang sehari. "Terlambat," desis kumpeni, "jika Kanjeng Susuhunan tidak berbuat cepat,
maka kami akan menjadi sangat cemas, bahwa kedudukan kami akan terancam di Surakarta. Aku akan bertindak secepat-cepatnya. Kelambanan inilah yang membahayakan kita semuanya. Datanglah besok. Aku akan menentukan, apakah aku setuju dengan pendapatmu. Kumpeni tidak dapat memaksa. Kesehatan Kanjeng Susuhunan memang nampak memburuk. Wajahnya pucat dan kadang-kadang menjadi gemetar. Namun dalam pada itu, apabila Kanjeng Susuhunan itu telah berada di dalam biliknya, ia berdoa di dalam hatinya agar Tuhan memberikan perlindungan kepada Surakarta, tetapi juga kepada adiknya yang dikasihinya, Pangeran Mangkubumi. Mudah-mudahan adikku selalu selamat. Mudah-mudahan ia menemukan jalan lurus menuju kebebasan yang dicita-citakannya. Tetapi Kanjeng Susuhunan tidak akan terus dapat menghindarkan diri dari suatu sikap. Para senapati, para bangsawan dan kumpeni akhirnya tidak akan dapat dengan sabar menunggu. Jika Kanjeng Susuhunan tidak segera mengambil sikap, maka mereka tentu akan berbuat menurut keinginan mereka sendiri. Itulah sebabnya, maka Kanjeng Susuhunan tidak akan dapat mengelakkan diri lagi. Namun dalam pada itu, Kanjeng Susuhunan mengharap di dalam hatinya, mudah-mudahan Pangeran Mangkubumi telah hilang dari daerah jangkau kumpeni dan prajurit-prajurit Surakarta sebelum ia berhasil melindungi dirinya dengan kekuatan yang cukup. Tertundanya hari-hari untuk mengambil keputusan itu, telah membuat para pemimpin di Surakarta semakin tegang. Sehingga pada suatu hari mereka dipanggil menghadap untuk menentukan sikap selanjutnya. Tetapi sementara itu, saat-saat yang ditunggu Raden Mas Said telah berlalu. Selagi malam-malam yang menyelimuti Surakarta menjadi sangat kelam karena di langit tidak ada bulan, maka Raden Mas Said seperti yang sudah dijanjikan, benar-benar pergi ke bukit kecil di daerah Matesi. Para petugas sandinya telah meyakinkan, bahwa di daerah itu sama sekali tidak ada jebakan apapun yang dapat memancingnya ke dalam kesulitan. Malam-malam yang kelam sudah dilaluinya. Di malam yang pertama Raden Mas Said tidak menjumpai apapun dan siapapun juga. Daerah di sekitar bukit yang rimbun oleh belukar yang liar itu nampak sepi. Angin malam yang basah mengusap dedaunan dan membuat suara gemerisik. Tetapi tidak seorang pun yang nampak di antara semak-semak. Tetapi Raden Mas Said tidak meninggalkan tempat itu. Ia berdiri saja di atas bukit itu dan kadang-kadang berjalan beberapa langkah hilir mudik. Bahkan kemudian memang timbul niatnya untuk mesu diri, mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Apakah yang sebaiknya dilakukan menghadapi hari-hari terakhir di Surakarta? Apakah ia akan tetap berdiri terpisah dari Pangeran Mangkubumi? Apakah ada jalan lain yang harus ditempuh? Atau bahkan ia harus memusuhi Pangeran Mangkubumi yang justru dapat menghambat perjuangannya? Meskipun di malam pertama Raden Mas Said tidak mendapatkan apapun juga. Namun rasa-rasanya ia menemukan kemantapan di dalam hatinya. Itulah sebabnya ia bertekad untuk berada di tempat itu, 3 hari 3 malam terus-menerus. Meskipun di siang hari berikutnya matahari membakar kepalanya, Raden Mas Said sama sekali tidak berteduh. Dibiarkannya kulitnya menjadi hitam lekam disengat oleh sinar yang bagaikan membara. Sedangkan di malam hari kemudian, dinginnya rasa-rasanya sampai menusuk tulang. Namun Raden Mas Said masih berada di atas bukit itu. Bahkan sejak ia berada di atas bukit kecil itu, masih tetap berdiri dan selangkah 2 langkah berjalan hilir mudik di atas batu-batu padas. Pada malam kedua, Raden Mas Said sama sekali tidak mengharap lagi siapapun juga. Ia tidak mengharap lagi kedatangan orang tua yang pernah berjanji akan menemuinya di bukit ini. Raden Mas Said lebih condong kepada mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Suci, agar mendapat petunjuk di dalam perjuangannya yang berat. Di puncak permohonannya Raden Mas Said tidak lagi melangkah setapak pun. Ia berdiri dan tetap berdiri sambil menyilangkan tangan di dadanya. Kepalanya terangkat memandang kelebaran bintang di langit, memandang kebesaran ciptaan Sang Halik. Betapapun besar ilmu manusia, hampir tidak berarti bagi kebesaran Yang Maha Pencipta. Seperti setetes air di lautan. Namun daripadanya Raden Mas Said menemukan dirinya sendiri. Bahwa yang sedang dilakukan adalah sekedar usaha bagi kemanusiaan. Hubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan dengan Sang Pencipta. Menjelang dini hari Raden Mas Said masih tetap berdiri. Ia masih tetap memandang bintang-bintang di langit. Bahkan seluruh perhatiannya seakan-akan telah diarahkannya kepada kebesaran Tuhan. Tuhan yang Maha Besar. Meskipun demikian inderanya yang terlatih masih dapat mendengar desir langkah seseorang.
Karena itu, maka perlahan-lahan Raden Mas Said seakan-akan kembali menjejakkan kakinya di atas tanah. Dan itu adalah naluri manusiawi yang masih belum mencapai kesempurnaan yang sejati. Dan dengan sadar Raden Mas Said menilai dirinya dan seksama. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mencapai kesempurnaan yang sejati. Yang sempurna adalah yang maha sempurna itu sendiri. Ketika Raden Mas Said kemudian menarik nafas dalam-dalam, dilihatnya sesosok bayangan di dalam kelamnya malam. Dan dalam selintas Raden Mas Said segera dapat mengenal, orang tua itulah yang telah datang kepadanya dan berjanji untuk bertemu di atas bukit ini. Selamat malam Raden Mas Said yang pinunjul, sapa orang tua itu. Raden Mas Said yang sudah masak jiwanya tidak terpengaruh sama sekali oleh kata-kata yang manapun juga. Karena itu ia menjawab, selamat malam Kiai. Sebutan itu bukan seharusnya kau berikan kepadaku. Jangan membantah. Sebaiknya kita bersikap sebagai orang-orang tua. Itulah yang mempesona aku Raden Mas. Dan itulah yang pinunjul. Sudah cukup Kiai. Sekarang, apakah Kiai akan mengatakan sesuatu kepadaku? Tentang diri Kiai, atau tentang Surakarta yang sedang kalut? Orang tua itu melangkah semakin dekat. Sementara itu Raden Mas Said masih tetap berdiri di tempatnya. Raden Mas memang seorang yang mengagumkan, desis orang tua itu. Segala puji hanya untuk Tuhan semesta alam, dan apakah pujian itu masih saja akan berkepanjangan Kiai? Aku minta Kiai mengatakan sesuatu. Raden Mas, berkata orang tua itu, sebenarnya memang tidak ada yang akan aku katakan kepadamu selain tentang diriku sendiri. Sebutlah dirimu. Namaku Adirasa. Ajar Adirasa. Adirasa, ulang Raden Mas Said. Ya Raden Mas. Kemudian, aku berasal dari padepokan kecil di atas sebuah gumuk di tepi sungai Dengkeng. Ya, dan setelah aku mengetahui namamu dan tempat tinggalmu, tidak ada apa-apa lagi. Hanya itulah yang akan aku katakan kepada Raden Mas. Jadi hanya untuk mengenal namamu dan tempat tinggalmu aku harus berada di sini 3 hari 3 malam? Sekarang baru malam kedua. Terserah kepada Raden Mas, apakah Raden Mas akan melanjutkan atau tidak di malam ketiga besok. Raden Mas Said termangu-mangu sejenak. Tetapi ia sama sekali tidak menjadi marah dan merasa diperolok-olokkan oleh ajar tua itu. Bahkan kemudian timbul tanggapan di dalam dirinya, bahwa tentu ada sesuatu maksud yang terkandung di balik sikap yang nampaknya seperti sekedar berolok-olok itu. Nah Raden Mas, berkata ajar Adirasa itu, tidak ada yang perlu lagi aku katakan kepada Raden Mas. Selamat tinggal. Terserah kepada Raden Mas, apakah Raden Mas akan mengakhiri perbuatan sia-sia ini, atau menyelesaikannya genap 3 hari? Raden Mas Said tidak menjawab. Dipandanginya saja orang tua itu sehingga hilang di dalam kegelapan. Raden Mas Said menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya udara di ujung malam itu menjadi semakin dingin. Justru langit yang sudah menjadi semburat merah, seakan-akan menghisap semua panas yang ada di muka bumi, sehingga bumi akan menjadi beku karenanya. Tetapi Raden Mas Said tetap berdiri di tempatnya. Ia telah menyilangkan tangannya kembali. Memandang kepada langit yang semburat merah di ujung timur. Tetapi Raden Mas Said tetap berdiri tegak. Namun demikian, pikiran Raden Mas Said tidak lepas dari sikap yang aneh dari orang tua yang menyebut dirinya ajar Adirasa itu. Jika tidak ada maksud tersembunyi, ia tidak akan berbuat segila itu, berkata Raden Mas Said di dalam hatinya. Dengan demikian, maka tekadnya menjadi semakin bulat untuk tetap berada di tempat itu sampai akhir malam ketiga. Matahari yang kemudian terbit di langit dan merayap semakin tinggi, seakan-akan telah membakar bukit kecil itu bersama Raden Mas Said di atasnya. Tetapi Raden Mas Said seolah-olah sama sekali tidak merasa betapa sinar matahari menyengat kulitnya. Demikianlah Raden Mas Said justru mengikuti putaran perjalanan matahari, sambil berdiri sejak terbit sehingga terbenam di ujung barat. Ketika matahari kemudian tenggelam di bawah cakrawala, maka kembali udara malam yang dingin menusuk sampai ke tulang sumsum. Tubuh Raden Mas Said yang baru saja terbakar oleh panas matahari, rasa-rasanya menjadi nyeri dan pedih karena gigitan udara yang dingin. Namun betapapun juga, rasa-rasanya Raden Mas Said bagaikan menunggu sesuatu di atas bukitku. Meskipun tidak ada yang menjanjikannya, tetapi rasa-rasanya bahwa akan ada sesuatu terjadi pada malam itu. Karena itu maka Raden Mas Said semakin tekun merenungi malam yang gelap dan dirinya sendiri di dalamnya.
Seakan-akan ia berada di dalam satu dunia yang asing, dunia yang sendiri. Di sekelilingnya hanyalah kegelapan yang hitam. Yang tampak olehnya adalah gemerlapnya bintang di langit yang bertebaran dari ujung cakrawala sampai ke ujung cakrawala. Semakin dalam malam yang kelam, Raden Mas Said menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada tanda-tanda apapun yang dilihat atau didengarnya, selain pertanda bunyi malam yang ngelangut. Tetapi Raden Mas Said ternyata adalah orang yang tabah. Betapapun juga ia tidak berkisar dari tempatnya. Setiap waktu ia berharap, tetapi setiap waktu dilaluinya tanpa ada persoalan apapun juga. Meskipun demikian Raden Mas Said tidak kehilangan kesabaran. Ia masih tetap berdiri dan bersilang tangan di dada. Bahkan setelah malam hampir sampai pada akhirnya, Raden Mas Said sampai pada suatu keadaan yang tiada berpengharapan lagi. Namun demikian malam itu akan diakhirinya sampai tuntas. Tetapi bagi Raden Mas Said, ternyata ada sesuatu yang didapatkannya dalam ketiadaan apa-apa itu. Ia ternyata memiliki ketabahan yang telah diujinya sendiri. Ia mempunyai jiwa yang keras dan tidak lekas berputus asa. Ketika fajar menyingsing, barulah Raden Mas Said menarik nafas dalam-dalam dan beranjak dari tempatnya. Namun justru pada saat itu ia melihat sesuatu. Beberapa langkah saja dari tempatnya ia melihat bayangan yang kehitaman. Bukan bayangan seseorang, tetapi sesuatu yang teronggok di tanah. Debar jantung Raden Mas Said menjadi semakin keras memukul dinding dadanya. Tetapi ia tidak tergesa-gesa mendekatinya. Dengan tajamnya ia mengamati bayangan itu dari tempatnya berdiri. Ia menjadi heran bahwa ia tidak mendengar sama sekali gemerisik langkah seseorang, atau desir dedaunan. Bayangan hitam itu telah begitu saja berada di tempatnya. Sejenak kemudian maka Raden Mas Said pun yakin, bahwa yang dihadapinya adalah benda-benda mati, karena ia tidak mendengar desah nafas dan tidak merasakan getar kehidupan sama sekali. Namun dengan demikian, ia menjadi semakin heran, bahwa benda-benda itu dengan tiba-tiba saja telah berada di sana. Menurut perhitungannya, ia tentu mendengar desir langkah seseorang, jika ada yang dengan sengaja meletakkan benda-benda itu di situ. Sekilas terkenang olehnya orang tua yang menyebut dirinya Kiai Adirasa. Dengan dada yang berdebar-debar ia bertanya kepada diri sendiri, apakah Kiai Adirasa yang aneh itu yang telah meletakkan barang-barang itu di situ? Sejenak Raden Mas Said membeku di tempatnya. Namun matahari yang semakin membayang di langit, kemudian menguakkan kegelapan yang menyelimuti bukit itu. Perlahan-lahan Raden Mas Said mendekatinya. Namun demikian ia masih saja dicengkam oleh keraguan-raguan. Bahkan seakan-akan ia berkata kepada diri sendiri, itu tentu suatu jebakan. Mungkin barang-barang itu dapat meledak seperti senjata kumpeni. Dengan demikian maka langkah Raden Mas Said pun terhenti sejenak. Tetapi ia tidak meninggalkan benda-benda itu. Dalam keraguan-raguan itulah maka sekali lagi Raden Mas dikejutkan oleh kehadiran seseorang tanpa diketahuinya. Ia menyadari bahwa seseorang berdiri beberapa langkah di belakangnya ketika orang itu tertawa perlahan-lahan. Dengan sigap Raden Mas Said meloncat menghadap suara itu dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi yang dihadapinya adalah seorang yang berpakaian kusut di balik bayangan sebuah gerumbul. Di atas kepalanya terletak sebuah tutup kepala yang agak lebar berujung runcing. Sekali lagi Raden Mas Said heran. Seharusnya ia dapat mendengar langkah seseorang yang tidak begitu jauh di belakangnya. Telinganya adalah telinga yang terlatih baik. Namun ternyata bahwa ia sama sekali tidak mengetahui kehadirannya. "Siapa kau?" bertanya Raden Mas Said dengan ragu-ragu, karena ia sadar bahwa orang itu tentu memiliki banyak kelebihan dari orang kebanyakan. Orang itu tertawa. Beberapa helai daun pohon perdu menutup wajahnya yang kehitam-hitaman sehingga Raden Mas Said tidak dapat memperhatikannya dengan jelas. "Apakah kau yang menyebut dirimu Adirasa?" "Bukan Raden Mas. Aku tahu bahwa Kiai Ajar Adirasalah yang telah memberikan petunjuk agar Raden berada di tempat ini, di malam-malam terakhir bulan ini." Raden Mas Said tidak segera menjawab. Ia mencoba memandang wajah orang itu. Tetapi setiap saat, orang itu berusaha membayangi wajahnya dengan dedaunan. "Apakah kau mengenal Ajar Adirasa?" bertanya Raden Mas Said kemudian. "Ya, aku mengenal Raden Mas. Kau tentu seperti Kiai Ajar Adirasa yang berusaha menyelubungi dirinya dengan rahasia. Tetapi aku masih akan mencoba barangkah kau termasuk orang biasa." "Siapa kau?"
Orang itu tertawa. Kalanya, sebaiknya Raden Mas tidak usah bertanya. Jawabku tentu tidak akan memberikan kepuasan bagi Raden Mas. Yang penting, silahkan Raden Mas mengambil barang-barang itu. Apakah barang-barang itu, dan apakah kau yang telah meletakkannya di situ? Bukan. Jadi siapa? Pertanyaan Raden Mas sia-sia. Ada 1000 jawab yang dapat aku berikan. Tetapi 1000 nama itu tidak penting bagi Raden Mas. Kenapa? Silahkan Raden Mas melihat, barang-barang itu barangkali berguna bagi Raden Mas. Raden Mas Said termangu-mangu. Namun kemudian mendekati benda-benda itu dengan hati-hati. Selain ia memperhatikan benda itu dengan saksama, Raden Mas Said pun harus berhati-hati. Mungkin orang itu bermaksud buruk, dan tiba-tiba saja ia menyerangnya. Tetapi orang itu tidak beranjak dari tempatnya. Perlahan-lahan Raden Mas Said melangkah semakin dekat. Dilihatnya selembar kain menyelubungi sesuatu. Sejenak Raden Mas Said termangu-mangu, namun kemudian selubung itu dibukanya perlahan-lahan. Sebuah panji-panji, desis Raden Mas Said. Dan ketika ia mengamati benda yang sudah berselubung lagi, ia berkata pula, sebuah kerangka genderang. Raden Mas Said termenung sejenak sambil mengamati kedua macam benda itu berganti-ganti. Lamat-lamat ia masih mendengar seseorang berkata, selembar panji-panji bernama Kiai Duda dan kerangka genderang bernama Kiai Slamet. Nah, barangkali dalam keadaan kemelut seperti sekarang. Keduanya mempunyai arti bagi Raden Mas. Raden Mas Said masih termenung. Dengan ragu-ragu dirabanya kerangka genderang itu. Benar-benar sebuah kerangka genderang dari kayu. Apakah artinya ini? Ia berdesis. Tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Apakah maksudnya? Raden Mas Said mengulang. Tetapi yang terdengar hanya desir angin yang lembut. Karena tidak ada juga jawaban dari orang yang berdiri di belakang gerumbul itu, maka Raden Mas Said pun kemudian berpaling. Tetapi sekali lagi ia terkejut sehingga darahnya serasa berhenti mengalir. Orang yang berdiri di belakang bayangan dedaunan itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Hampir di luar sadarnya Raden Mas Said pun meloncat mencarinya. Beberapa buah gerumbul telah dilihatnya. Namun ia tidak dapat menemukan seorang pun. Bukan main, ia bergumam, tentu bukan orang kebanyakan. Orang itu tentu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam kebimbangan itu Raden Mas Said melangkah perlahan-lahan kembali ke tempat benda-benda yang diketemukan di atas bukit itu. Benda-benda itu masih tetap ada di tempatnya. Siapa? Pertanyaan itu selalu kembali mengganggunya. Namun tiba-tiba wajah Raden Mas Said yang mulai memucat setelah selama 3 hari ia berada di atas bukit kecil itu berkerut. Sesuatu agaknya telah melintas di dalam kepalanya. Sambil memandang gerumbul yang tidak begitu lebat, tempat orang yang memakai tutup kepala yang runcing itu berdiri, Raden Mas Said mulai mencoba membayangkan kembali wajahnya. Wajah orang itu, yang kotor dan sedikit tertutup oleh dedaunan, apakah ia telah dengan sengaja menemui aku di sini? Raden Mas Said bergumam. Ketika ia berpaling dan memandang 2 buah benda yang teronggok itu, hatinya berdesir. Seperti di luar sadarnya ia berkata, apakah ini suatu isyarat, bahwa semuanya harus segera dimulai? Raden Mas Said untuk beberapa saat berdiri dalam kebimbangan. Namun kemudian ia mengambil kedua benda yang disebut bernama Kiai Duda dan Kiai Slamet itu sambil mereka-reka di dalam hatinya, tentu bukannya tanpa maksud bahwa yang aku ketemukan di sini adalah sebuah panji-panji dan beraneka genderang. Ia tertegun sejenak, lalu, orang itu, apakah mataku sudah kabur karena aku berada di sini 3 hari 3 malam 4 geni tanpa makan dan dipanggang di panas matahari di siang hari dan dibekukan oleh embun di malam hari? Dada Raden Mas Said berdebaran ketika mulutnya bergerak dan menyebut, orang itu agaknya mirip sekali dengan Pamanda Pangeran Mangkubumi. Namun Raden Mas Said tidak dapat meyakinkannya karena orang itu sudah tidak ada lagi. Karena itu maka ia pun kemudian membawa 2 buah benda yang diketemukannya itu turun dari bukit kecil tempat ia mesudiri selama 3 hari 3 malam. Tiba-tiba saja Raden Mas Said merasakan bahwa langkahnya mulai lamban. Sekali-sekali ia terpaksa berpegangan pada batang pohon-pohon perdu. Namun ia masih bertahan karena kekuatan tubuhnya yang luar biasa. Meskipun selama 3 hari ia berdiri di atas bukit tanpa makanan yang berarti, namun ia masih tetap menguasai keadaan dirinya sebaik-baiknya. Hanya kadang-kadang terasa kakinya bergetar.
Tetapi dengan imbangan niat yang besar, maka semuanya itu seakan-akan tidak mengganggunya sama sekali. Ketika Raden Mas Said telah turun dari bukit kecil itu dan berjalan beberapa langkah, mulailah ia menyadari bahwa beberapa orang pengawalnya ada di sekitar bukit itu untuk mengawasi apabila terjadi kecurangan kumpeni dan sengaja menjebaknya. Atau orang-orang yang telah diupah oleh mereka. Dengan demikian, maka yang pertama-tama dilakukan oleh Raden Mas Said adalah mencari mereka itu dan bersama-sama meninggalkan daerah Matesi. Bersambung ke jilid 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.